Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Kesehatan adalah hal yang paling utama ya. Jadi tetap kita jaga kesehatan. Salah satunya adalah dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Masih ingat apa saja? Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Gitu ya. Kemudian saya apresiasi untuk hari ini. Untuk petugas piket saya ucapkan terima kasih sudah dari pagi sudah membersihkan kelasnya sehingga kelas kita bersih dan nyaman untuk dilaksanakan pembelajaran di kelas kita. Apresiasi buat yang piket hari ini. Tepuk tangan. Oke, baik. Ketua kelas mana? Saprullah. Tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum kita mulai pembelajarannya, nak ya. Monggo silakan Saprullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saprullah sudah memimpin teman-temannya sebelum kita mulai pembelajaran. Baik, tujuan kita berdoa tadi untuk apa sih? Ada yang tahu? Agar pembelajaran kita diberi kelancaran, kemudian ilmunya bermanfaat, berkah untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk masa depan kita suatu hari kelak. Benar nggak? Baik. Oke. Bapak mau lihat dulu kehadiran kita di kelas hari ini. Ada yang nggak hadir? Ada yang nggak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Oke, pertahankan kalau sudah hadir semua. Kemarin ada yang nggak hadir? Hadir semua ya? Oke, baik. Kalau begitu, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak mau ingatkan pelajaran kita waktu di kelas 7. Udah lama banget ya. Berapa tahun yang lalu? Berapa tahun? 2 tahun yang lalu. Waktu itu pernah belajar tentang klasifikasi materi dan perubahan zat. Nah, waktu itu kita pernah belajar tentang wujud zat. Masih ingat nggak wujud zat? Wujud zat itu ada 3 macam. Padat, cair, dan gas ya. Padat, cair, dan gas. Juga kita pernah belajar tentang unsur, senyawa, dan campuran. Masih ingat nggak tentang unsur? Unsur itu apa sih? Unsur itu adalah, udah lama banget ya. Unsur itu adalah zat tunggal yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Zat tunggal yang tidak bisa dibagi-bagi lagi disebut dengan apa? Ingat nggak? Yang nggak bisa dibagi-bagi lagi. Atom. Apa? Atom. Contohnya emas nih. Misalkan ini emas. Emas murni. Kalau di alam kan emas itu ditambang ya, nak ya. Ya kan? Setelah itu dipisahin dari tanahnya, dari bebatuan, dari perak sehingga jadi emas murni yang kita pakai. Oke. Emas itu sebesar ini misalkan. Kalau dipotong-potong jadi kecil emasnya. Dipotong lagi jadi kecil lagi ya nggak? Sampai dia nggak bisa dibagi-bagi lagi, itulah yang disebut dengan atom tadi. Nah, sebenarnya atom itu kalau kita lihat
Dari beberapa ilmuwan yang sudah menjelaskan, atom itu punya muatan. Ada muatannya, ada muatan negatifnya, ada muatan elektronnya, dan ada muatan positifnya. Itu ya waktu kelas 7 dulu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran itu, tetapi ada hubungannya dengan yang namanya listrik. Nah, pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang gejala listrik statis. Oke, gambar apa ini, Nak? Petir. Petir ini mengandung apa? Mengandung apa? Listrik. Ada yang nggak pernah lihat petir? Udah semua kan? Nah, apa yang terjadi kalau orang kena petir? Akan meninggal ya. Ya, kemungkinan besar akan meninggal, walaupun ada beberapa yang selamat. Oke, baiklah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, perhatikan dulu video berikut ini. Gesekan antar awan atau gesekan awan dan udara akan menimbulkan musik pada elektron dapat memanjat dari awan muatan itu ke awan bermuatan positif. Loncatan elektron pada awan-awan disebut sebagai dan udara basah yang dibelah oleh kilat disebut sebagai petir. Jadi, kilat dan petir merupakan peristiwa awan itu yang menyebabkan adanya listrik statis. Apakah listrik statis itu? Elektron meloncat dari benda bermuatan negatif ke benda bermuatan positif. Oke. Ada lompatan muatan elektron. Dari mana? Dari awan kemana tadi katanya? Ayo. Jadi apa kira-kira informasi yang kalian dapetin dari video tadi? Apa? Halo ya? Apa gambarannya tadi? Ayo. Ada lompatan elektron dari awan ke bumi. Lompatan elektron tadi karena terjadi apa? Awannya bermuatan listrik ya. Kenapa? Karena awan antar awan kenapa tadi? Iya, bergesekan sehingga dia menghasilkan muatan listrik. Nah, itu salah satu gambaran yang akan kita pelajari hari ini ya, Anak ya. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kalian akan mempelajari tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis peristiwa yang terjadi pada batang plastik yang digosokkan dengan kain wol, nanti kita akan praktikkan. Yang ketiga, menganalisis peristiwa yang terjadi pada batang plastik yang sama digosokkan juga. Tapi kalau tadi dengan kertas, sekarang pipet dengan pipet. Kemudian yang keempat, harapannya nanti karena kalian akan belajar dalam kelompok, kalian membuat laporan hasil percobaan kalian tadi. Di mana? Di LKPD. Kemudian terakhir nanti kalian diharapkan bisa mempresentasikan hasil dari percobaan kalian. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, 60 menit ke depan. Nah, tetap saja nanti kalian akan dipantau dan dinilai oleh Bapak. Ya, ada penilaian sikap. Jadi nanti pas percobaan nanti kalian lakukanlah percobaan dengan jujur. Jadi hasil percobaan kalian itu yang ditulis, nggak perlu ngelihat punya kawannya. Karena bisa jadi hasil kalian lah yang paling benar. Ya. Yang kedua disiplin. Artinya apa? Selesai kalian percobaan harusnya langsung dikumpul. Jangan sampai molor waktunya. Kemudian aspek pengetahuan. Nah, nanti di akhir pembelajaran, Bapak kasih soal 3, kalian kerjakan di kertas, setelah itu dikumpulkan. Kemudian yang keempat, keterampilan. Keterampilan dari mana? Dari kalian pas percobaan nanti. Jadi pas percobaan, jangan ngandelin satu dengan yang lain. Ah, dia aja lah, saya ngeliatannya aja. Harus ikut nimbrung. Biar apa? Biar kalian benar-benar paham, kemudian jadi jadi benar-benar paham, nggak cepat lupa. Kalau kita ngandelin punya kawan atau ngandelin kawan yang kerja, kita
nggak dapat ceritanya nanti ya. Jadi itu sikap, pengetahuan, keterampilan akan tetap dinilai oleh Bapak. Nah, sebelum kita lanjutkan, silakan lihat dulu video berikut ini. Siswa. Oke, jadi dari video yang kalian perhatikan tadi, video tentang apa? Ada apa, diapain? Kenapa? Balon? Balon digosokin dengan rambut, kemudian nempel. Ya, terus apa lagi? Afiana kalau ditempelin ke plafon, balon digosokin dengan rambut, ditempelin di tangan, nempel ya. Nah, kenapa dia nempel? Ada? Oh ya, ada listrik statisnya. Nah, ini kita coba praktekkan pada hal yang berbeda, yaitu tadi kita mau nguji muat dan pipet, ya itu. Baik. Nah, kenapa kita harus uji coba? Karena agar kita tahu kenapa sih gesekan antara dua buah benda itu bisa menimbulkan muatan listrik pada benda tersebut. Kenapa? Kok bisa setelah digosokin dia ada muatan listrik? Nah, itulah tujuan kita belajar pada hari ini. Baik. Bapak sekarang akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok yang sudah Bapak tentukan ya. Ada berapa siswa? 29. Berarti kalau kita bagi 7 kelompok, ada satu kelompok yang 5 orang ya. Ya kan? Kelompok 1 sampai kelompok 7. Baik. Silahkan untuk berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 sebelah sini lah. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini satu ya. Ini kelompok berapa? Ya, satu. Ya, ini aja yang kita kelompok 1 sudah, 2. Temennya mana kelompok 2? Kelompok 3. Ini kelompok 2 kan?
Oke. Sudah ke kelompoknya masing-masing? Baik, secara tertib ya, Nak ya. Tertib. Ketua kelompoknya silakan tentukan. Tentukan ketua kelompoknya. Udah? Kalau udah tentukan ketua kelompoknya, Bapak akan berikan bahan percobaan pada pagi hari ini. Silakan ketua kelompoknya ke depan untuk bawa bahan dan alat untuk percobaannya. Kelompok 1. Kelompok 2. Tiga. Kelompok 4. Ini ambil satu. Kelompok 5. Enam. Baik, sudah dapat bahan semua? Silakan untuk membaca LKPD-nya terlebih dahulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan sebelum kita mulai percobaan. Handwallnya ya? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya, nama anggota kelompok ditulis. Ya, ditulis di situ, di depan. Ada yang mau tanyakan LKPD-nya? Ada yang bingung? Ada? Iya. Ini ditulis namamu, nama kelompok, sama nanti diisi semuanya. Yang isian diisi semua. Ya, yang isian itu harus diisi semua. Dari mana dapat isiannya? Nanti dari percobaan. Kalau nggak ada LKPD-nya yang mau ditanyakan lagi, silahkan lakukan percobaan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Ya, ada gelas berisi pasir. Tancapkan pena kalian di situ. Percobaan pertama apa? Ada dua percobaan ya, Nak ya. Percobaan pertama pipet dengan kertas. Baru selesai itu baru nanti pipet dengan pipet. Ya, silakan. Yang ini yang pertama pipet dengan kertas. Baru nanti setelah itu pipetnya digosok dengan
Dulu aja lah. Dia di toel jing. Oh iya, jadi mau nakal. Jadi jam. Jadi nggak usah nakal. Coba yang Yang kedua, secepatnya kedua, event sama event. Kalau udah di enak Oke, 15 menit lagi ya. Feedback sama feedback kalau sudah ini. Feedback sama kata sudah. Pak, nggak jadi apa-apa, Pak. Hah? Diam aja. Kenapa? Nih, ini digosoknya kayak udah. Sudah.
Tekan keras biar cepet ya. Enggak. Pak Amil. Ayo.
Tapi Pak, ini dari sampai Jakarta ini. Makanya kalau misalnya kamu Cilangasen ya nggak sampai sono berarti Pak. Birunya terlalu kencang makanya kencang. Jadi nempel naruh aja. Ya jangan cari yang gede. Eh?
Kalau saya nyambung, percobaan kajian tadi. Oke. Dari kelompok siapa yang mau presentasi? Katakan. Kelompok tiga ya. Kelompok tiga sama? Sama? Oke, kelompok tiga yang
Silakan teman-temannya yang lain untuk menyimak hasil presentasi dari teman kita yang kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 3 presentasikan hasilnya saja nanti, bacakan sampai disebutkan. Yang lain dulu dengan salam ya. Ini dari kelompok berapa? Saya dari fenomena yang terjadi adalah apa yang kamu alami setelah berapa apakah tidak. Kenapa terjadi demikian? Karena mikirnya semua digital. Simpulannya, berdasarkan percobaan yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa jika positif dan negatif bertemu, maka akan terjadi fenomena tarik-menarik. Jika negatif dan negatif bertemu, maka akan terjadi tolak-menolak. Jika positif dan positif bertemu, maka akan terjadi tolak-menolak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alfiannya dari kelompok 3. Ini hapus. Yes. Perwakilan dari kelompok 4. Ini kan ya, siap-siapnya kita semua dari kelompok ini memberikan perwakilan untuk presentasi ya. Maka terbanyak waktu cukup perwakilan dari kelompok berapa sih? Kelompok 3 dan kelompok
Baik, Bapak berikan penguatan ya tentang materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Jadi, kenapa sih ketika kita digeser di bawah manual, kemudian dikatakan karena ini begini nah, dengan atau muatan yang ada pada benda sebenarnya seperti ini di dalamnya. Yaitu terdiri atas yang di dalam ini namanya inti atom, yang di luar ini namanya kulit atom. Inti atom itu bersusun atas muatan positif sama yang hijau ini namanya netral. Jadi muatan positifnya di tengah sama netral dan dikelilingi oleh kulit-kulitnya yang bermuatan apa? Elektron. Jadi dalam atom itu ada elektron dan ada proton dan ada muatan neutron atau netral. Nah, perhatikan ini nah. Perhatikan lihat atomnya ini. Protonnya ada berapa? 1. Elektronnya ada berapa? 1. Karena proton sama elektronnya jumlahnya sama, ini disebut dengan netral. Yaitu kita netral. Setelah kita sudah sampai jadi muatan positifnya di sini ada berapa? 2. Elektronnya, protonnya lebih banyak daripada negatifnya, sehingga disebutkan atom positif. Ini pada kertas, muatannya positif. Nah, pada pipet tadi, tadinya kalau muatan positif negatifnya sama, tapi setelah digosok elektronnya lebih banyak. Kenapa? Karena elektronnya lebih efektif. Pipetnya dari muatan negatif. Makanya ketika pipet menggunakan kertas terjadi tarik menarik karena si pipet sudah bermuatan negatif. Seperti itu. Ada yang mau bertanyakan? Kalau nggak ada, silakan keluarkan sebanyak untuk kerjakan soal ini. Ya. Dikerjakan 3 soal ini, Bapak kasih waktu cukup 5 menit. Pilihan ganda, nomor 1 pilihan ganda, nomor 2 pilihan ganda, nomor 3 pilihan ganda. Bapak kasih waktu 5 menit, silakan dikerjakan.
Sebentar Pak, saya refleksi dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf Pak, tadi sempat terputus Pak, sinyalnya hilang. Ya Pak, nggak apa-apa Pak Amiril. Tadi saya kira sinyal saya itu Pak. Saya kira sempat sinyal saya yang turun. Baik, mohon izin Pak Marto, saya dulu nggih. Monggo. Pak Amiril, selamat ya sudah melaksanakan PLP dengan sangat PPL ya maksud saya ya dengan sangat baik. Kemudian tadi suara Bapak juga jelas ya, namun sayangnya tadi sempat ada beberapa trouble ya keluar masuk di Zoom-nya itu. Ini Pak sekedar catatan mungkin nih dari saya. Kalau secara teknis pengambilan gambar saya tidak ada komplain ya. Tapi terkait dengan ini Pak, tadi saat problem orientasi masalah Pak ya, Bapak kan menunjukkan ada gambar petir, betul ya Pak ya? Iya Pak. Ya, betul. Nah, kemudian Pak Amiril kan membimbing peserta didik itu gambar apa ya, kemudian terus ini begini. Itu kok ada perpindahan ion itu, apakah di situ dijelaskan atau di gambar itu ada, ataukah Pak Amiril yang menjelaskan? Yang mana Pak? Yang saat petir tadi itu, Pak ya? Elektron itu ya, kalau nggak salah menjelaskan tentang elektron ya. Iya, memang ada atau Pak Amiril yang menjelaskan? Mesti mulus saja sih tadi Pak. Oh, bukan, maksud saya kan ada teori Pak ya. Jadi teori tentang elektron itu kan munculnya petir itu loh Pak. Betul ya? Iya. Positif negatif kan ya? Iya Pak. Halo. Nah itu siswa kan sepertinya belum sempat merumuskan masalah itu Pak. Iya Pak. Ya mungkin nanti siswanya merumuskan masalah dulu. Jadi sempat terlewat tadi merumuskan masalah itu. Tadi yang merumuskan masalah itu setelah itu Pak. Oh setelah itu. Setelah tadi kan ada Pak merumuskan masalahnya bagaimana gesekan antara dua buah benda bisa menimbulkan muatan listrik tadi Pak. Itu bukan masalah itu Pak. Itu adalah penjelasan dari masalah. Itu kalau seperti itu adalah masalahnya masalah inquiry itu Pak. Halo Pak Amiril. Kalau masalahnya mengapa dua benda bergesekan, bisa apa Pak tadi Pak? Halo. Ya bagaimana dua benda bergesekan menghasilkan muatan listrik? Oke, muatan listrik menghasilkan muatan listrik. Ini kan butuh penyelidikan Pak. Jawabannya hanya sampai data saja, karena begini. Karena sampai alasan scientific reasoning-nya saja, maksudnya sampai alasan mungkin konsepnya apa, teorinya siapa yang digunakan, sampai itu aja, selesai. Tapi tidak sampai ke pemecahan masalah. Halo, Pak Amiril bisa mendengar suara saya? Pak. Jadi itu mungkin Pak yang perlu diperkuat lagi. Jadi tidak hanya sampai inquiry Pak. Kalau inquiry itu kan berhenti sampai, oh ini karena begini. Apakah pupuk ini, misalnya ya, pemberian pupuk misalnya, apakah pupuk itu dapat mempercepat pertumbuhan misalnya, itu adalah permasalahan yang sifatnya inquiry. Jadi bukan permasalahan tentang apa ya, tentang PBL, bukan. Kalau PBL itu misalnya terkait pupuk tadi ya misalnya. Nah sekarang ini kan banyak sekali misalnya tanaman itu gagal panen ya, bahwa tanah itu tandus. Nah anak-anak merumuskan apa ya yang menjadi penyebabnya ya, tanah tandus itu menyebabkan gagal panen. Nah, kira-kira bagaimana solusinya? Solusinya pakai pupuk coba. Nanti tekstur tanah itu bisa berubah. Satunya mungkin ya pakai apa yang lain. Silahkan. Atau tetap pakai pupuk semua. Mungkin nanti variasinya beda-beda. Nah, tanah yang tadi tandus itu diganti pupuk, ditambahi dengan pupuk, itu teksturnya seperti apa? Terus digunakan untuk menanam. Gitu. Ternyata meskipun itu kelihatannya inquiry, tapi faktanya adalah bahwa permasalahan yang diutarakan tadi, yang di awal itu adalah terkait dengan banyaknya tanaman yang gagal panen karena tanah yang tandus. Gitu. Mungkin karena kebanyakan pupuk yang sifatnya anorganik gitu ya.
Terus anak-anak berinisiatif, kalau yang pakai organik seperti apa ya? Oh, yang satu bikin cair, yang satu bikin padat misalnya. Itu mungkin PJBL ya, PJBL. Tapi ketika PBL mereka juga bisa misalnya uji gitu ya. Kalau tanah diberi perlakuan, itu apakah itu bisa mengubah teksturnya? Apakah bisa tanaman itu tumbuh menjadi lebih baik? Nah, itu adalah PBL, Pak. Problemnya seperti itu. Ya, mungkin nanti lagi Pak ya, biar kalau secara penampilan semuanya sangat bagus Pak Amiril ya. Itu tadi yang kurang Pak Amiril. Oke, mungkin itu saja dari saya Pak Amiril. Oke, monggo Pak Warto. Iya Pak, makasih Pak. Sinyalnya kok sering naik turun Pak ya di tempat Bapak? Atau karena jam-jam tertentu saja? Tadi pakai gangguan mungkin pakai Iconet Pak wifi-nya bukan IndiHome. Jadi ini saya pindah ke jaringan GSM tapi 4G-nya cuma dapat 1 batang, Pak. Walah, iya, paham. Ya Pak, silakan Pak Warto monggo. Nggih, matur nuwun. Iya Pak Amiril, tadi mungkin secara konten sudah dibahas sama Pak Aris ya. Ya, memang dari tampilan awal sampai akhir, sebenarnya kami ingin memantau secara sempurna, tapi ada gangguan tadi sepertinya Pak Amiril berkaitan dengan jaringan. Mungkin untuk tahap berikutnya atau PPL berikutnya, yes, nanti Pak Amiril usahakan nanti biar lebih nyaman aja Pak Amiril ya. Iya Pak. Jadi ketika di sit in juga nanti dosen sama AGP yang masuk di situ tidak terkendala untuk menyaksikan itu. Itu saja mungkin Pak Amiril dari saya sementara gitu ya. Siap Pak. Oke. Monggo ditutup Pak Amiril atau Pak Aris mau nambahkan monggo. Cukup Pak. Cukup. Yang penting tetap jaga kesehatan Pak ya, tetap semangat Pak. Baik Pak. Ya. Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama monggo. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini yang